Cuy. Udah, oke. Oke. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang udah hadir pada sesi sharing session kali ini, yang mana kali ini sharing session akan dibawakan oleh Bapak Farhan Muaribani, yang mana pada Oke. kesempatan kali ini akan Siap. menjelaskan tentang Object Oriented Programming. Pada Pak Farhan, dipersilakan. Oke. Thank you, Mas Rehan. Oke. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat semuanya ya. Oke. Sesi hari ini gue coba mau ngulas lagi terkait object oriented programming gitu. Yang dimana yang mungkin yang di Jemit ini udah kenal dengan OOP, namun mungkin ada satu dua istilah yang mungkin kita lupa atau kita belum tahu gitu. Jadi nggak ada salahnya kita untuk kembali lagi ke basic buat sesi kali ini. Oke, itu oke. Ini biodata gue, nama gue Farhan Noari Bani Ramadan, biasa dipanggil Noari. Udah experience di sebagai full stack developer itu udah hampir 5 tahun ya. Jadi di sini 4 tahun, lupa diupdate ya. Terus sebagai freelancer juga dan konsultan gitu. Dan kalau misalkan nanti ada yang mau diobrolin terkait OP, bisa kontak gue di Instagram @nuari_br sama di LinkedIn Farhan Nuari Bani Ramadan. Oke, lanjut kita introduce dulu terkait OOP. Jadi OOP itu apa sih sebenarnya? OOP itu pemrograman yang berbasis pada objek ya. Jadi konsepnya itu dia objek yang berisi uh, ada field, ada method gitu. Field yang dimaksud itu seperti halnya atribut atau properties, dan method itu seperti ya function-function yang kita buat gitu. Jadi skemanya seperti ini. Ada objek, di dalam objek itu kemungkinan ada atribut, ada property, dan juga ada method. Sederhananya seperti itu. Seberapa penting sih OOP ya? Jadi kalau kenapa dibilang OOP itu penting ya? Karena OOP itu bisa mempresentasikan dunia nyata itu seperti objek di dalam code gitu. Jadi code itu akan mempresentasikan dunia nyata dalam bentuk objek. Nah, dan dengan adanya OOP ini, membangun software itu akan lebih mudah, menjadi lebih modular lagi, dan reusable dan scalable gitu. Lanjut. Oke, the short history. Nah, yang kita belum tahu mungkin ini ya. Jadi historinya itu OOP itu udah dari 1960-an, lebih tepatnya itu 1965 apa 2 gitu, lupa ya. Oleh ilmuwan dari Norwegia, oleh Johan Dalt dan Christian Nygaard. Oleh Johan Dalt itu yang sebelah kiri dan Christian Nygaard itu yang sebelah kanan. Dengan bahasa pemrograman Simula. Jadi awal dikembangkan OOP itu menggunakan bahasa pemrograman Simula 1 sampai Simula 67 kalau nggak salah gitu. Nanti boleh dicek. Jadi histori singkatnya seperti itu sih. Dari dua orang ini jadi sangat berkembang sampai saat ini ya terkait OOP gitu. Oke, lanjut. Konsep core dari OOP. Yang kita tahu konsep OOP itu ada beberapa macam ya. Class and object, encapsulation, inheritance, polymorphin, dan abstraction. Nah, masing-masing dari konsep ini itu mempunyai implementasi yang berbeda-beda. Gitu.
Oke, class and object. Class itu yang kita tahu, kalau kita membuat class itu kan udah menjadi satu kesatuan ya, satu unit gitu. Nah, di dalam class itu, dia itu akan mendefinisikan field, seperti atribut atau properties dan juga perilaku si function yang kita buat. Dan nantinya, class ini yang nantinya akan diturun, yang akan dijadikan template oleh objek gitu. Terus, apa sih itu objek ya? Objek itu instance dari sebuah class ketika sebuah objek dibuat, ia akan memiliki data konkret yang berdasarkan template dari class. Jadi, dari class yang tadi kita buat, dari class yang udah kita bentuk, seperti properties, dan, atribut, method gitu, itu akan bisa dipakai atau bisa dijadikan, eee, objek dengan cara apa ya, dengan cara di apa ya, dibuat gitu di sebuah objek. Nah, jadi, kita lanjut dulu ya. Nanti lebih jelasnya itu kita bisa akan sedikit live code ya. Oh, oke. Langsung, sesi coding class object ya. Oke, jadi kita akan buat class, terus, mendefinisikan field. Nah, itu field itu mungkin, seperti yang tadi saya bilang atribut sama properties sama function gitu. Terus apa sih objeknya? Nah, nanti kita akan lanjut langsung ke sesi codingnya aja ya, biar lebih jelas. Oke. Oke, kita mulai aja. Jadi oh ini belum ya? Jadi kita akan membahas terkait classes dan objeknya dulu. Oke, konsol. Kita coba nggak salah. Practice OOP. Oke, nice, cd practice OOP. Oke, di sini coba biar rapi ya. Objek, class, objek. Terus di dalamnya itu mungkin kita taruh satu file ya. Practice, one gitu aja deh. .js. Nah, public list practice one. Oke, object class ini kita coba mungkin mahasiswa lah ya, lebih mudahnya. Oke, jadi class ini yang nantinya akan digunakan sebagai template pada objek gitu. Nah, yang tadi saya bilang itu adalah field. Field itu mungkin field itu seperti atribut dan properties. Oke, di sini kita kasih komennya atribut. Atribut itu seperti like this ya. String nama, name. Nah, terus kalau properties itu properties kita akan bahas public string. Oke, mungkin NIK ya. Nomor induk NI ya, NIM. Terus ada get setter. Nah, di sini kita kasih ini supaya enggak ini. Terus ada kita bikin sebuah function void mungkin name unif gitu. Oke, console
Right kan. Mungkin kita di sini bikin string format. Di sini kita kasih Farhan kuliah oke, memiliki NIM gitu kan, memiliki NIM 1 di kampus. Nah, kampus Unindra. Dan di sini adalah kita taruh name kita, name terus sama name. Oke. Jadi objek nanti itu akan menggunakan template yang kita buat ini, properties, attribute, dan method gitu. Dan function ya. Gitu. Nah, di sini kita akan coba pakai ya. Oke. Region. Oke, object and classes. Oke, nggak apa-apa. And region. Oke, gimana sih objek itu seperti apa ya? Jadi kita langsung aja di sini mahasiswa. Nah, kita coba pindah. Oke, mahasiswa objek. Nah, ini dia objeknya. Mana sih? New mahasiswa. Oke, objek. Nah, objek itu adalah ya seperti ini. Objek ini akan mempresentasikan atau memiliki template function dari si kelas mahasiswa. Kita bisa coba di sini bikin name ya. Name itu misalkan Farhanwari. Terus objeknya itu name-nya. Contoh name-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya mau coba gini aja lah ya. Gitu. Oke, kalau kita misalkan coba .NET run. Oke, Farhan Nuri memiliki NIM di kampus Unindra gitu. Jadi itulah kenapa dinamakan OOP. Kita akan terus bermain dengan objek ya, seperti ini contohnya. Untuk object and classes-nya. Oke, kita lanjut ke presentation. Sharing. Oke. Oke, jadi untuk class and object sesi codingnya seperti itu. Ada yang mau ditanyain terkait itu? Oke, kita lanjut dulu aja ya. Mau tanya dong? Boleh, Mas Ripal. Ya tadi kan simpelnya bikin kelas mahasiswa ya. Nah, sementara universitasnya sendiri itu bukan sebuah entity object gitu. Nah, kalau andai kan in the real scenario gitu, karena kalau kita ngomong example kan simpelnya sesimpel itu memang ya. Tapi kalau andekan dua-duanya gitu, ingin diset sebagai objek, mahasiswa punya objeknya sendiri, universitas punya objeknya sendiri, itu akan kayak gimana? Biar audiens juga paham gitu. Oh, berarti dibedakan ya? Iya, jadi ada dua dua entity yang berbeda, tapi ingin dijadikan satu gitu. Itu cara kerjanya gimana? Oke. Jadi tadi maksudnya itu antara mahasiswa dengan universitas mau coba diubah ya? Maksudnya mau coba dipisah? Iya, betul. Pasti kan universitas kayak atributnya bisa ada nama, address gitu kan, atau ya dan lain-lain lah. Kayak total prodi misalkan. Oke. Sebenarnya untuk hal itu kita bisa mungkin kita bisa gunakan
kelas nanti akan diturunkan ya. Namun untuk di sesi yang class object ini kita fokusnya untuk hanya tahu objek itu sebenarnya apa sih, ya. Posisi objeknya itu di mana, di sini. Objek yang kita buat namanya objek ini. Terus sama class yang saya bilang tadi seperti field itu atribut atau properties itu ya ini, dan function itu ini gitu. Modelnya seperti itu. Dan kalau misalkan mau dipisah antara mahasiswa dan kampus sebenarnya bisa aja. Tinggal dibuat sebenarnya gampang sih, tinggal dibuat gini aja. Mahasiswa misalkan gitu ya. Nih di atas ada mahasiswa dan di atas itu mana sih? Public class misalkan universitas lah ya. Universitas. Nah, dalam satu apa ya? Sebenarnya sih tinggal gini aja ya. Kalau kita mau pakai contoh misalkan public void total, misalkan total gini. Jumlah get jumlah prodi gitu. Prodi. Ya. Console Python. Get. Misalkan jangan ini deh. Kita kayak return aja. Oke, di sini return. Sini misalkan kita mau coba kasih 10. Nah, kalau misalkan antara report lah ya. Oke. Sebenarnya kalau mau dipisah itu ya sebenarnya gampang sih. Jika emang nggak diturunkan ya. Sama halnya seperti gini aja. Kita langsung buka aja di sini. Universitas gitu. Objek 2 new universitas. Tinggal di objek 2 get jumlah prodi gitu. Console misalkan gini, console Python jumlah prodi gitu ya. Gini aja gini. Kita harus coba string format ya. Ya. Back lagi. Oke, terus sih tinggal gini aja sih, kita tinggal bermain di dua objek seperti ini gitu. Nanti kalau emang mau di satu kesatuan ya tinggal disesuaikan lagi di function yang mungkin akan memakai dua objek ini, seperti itu sih paling. Oke, mungkin itu dulu ya, Ripal ya. Mau ditanyakan lagi? Oke. Kita change dulu ya ke presentasi lagi. Kita lanjut. Oke, itu tadi sesi coding class and object. Lalu selanjutnya adalah encapsulation ya. Encapsulation itu konsep di mana data dan fungsi dari satu objek itu digabung menjadi satu unit. Hal yang tadi seperti kelas tadi. Namun tujuannya itu lebih untuk melindungi data objek yang nggak bisa diakses langsung oleh pada saat membuat objek itu. Nah, enkapsulasi ini bisa dicapai melalui access modifier seperti ya kalian tahu, seperti private, public, protected, atau ada juga internal gitu ya. Namun untuk hal ini kita coba untuk private dan public dulu. Oke, kita lanjut lagi ke sesi coding encapsulation untuk
Contohnya seperti apa? Mana ya? Ini juga ya. Oke. Oke, udah nampak ya? Udah nampak belum sih? Oh, salah. Oke, ini untuk yang object and classes. Kita coba lagi di bawah untuk region encapsulation. Oke, and region. Kita akan bermain di sini. Kita juga buka dulu. Jangan ya. Encapsulation. Oke. Di dalamnya itu coba kita bikin contohnya Bang aja kali ya. Bang, mungkin kali ya. Sering banyak contohnya. Oke. Kita coba bikin namespace-nya dulu. Encapsulation. Terus Bang account. Oke, lanjut di sini itu oh ya, public list Bang account. Bang gini ya. Bang. Lalu kita lanjut lagi ke sini. Oke, di sini kita kasih atribut Peter ya, terus public balance now integer balance now, dan ini harus coba kita buat private. Coba di sini, terus kita bikin juga properties, yang dimana properties ini akan mengatur mendapatkan data atau men-set data di underscore balance now gitu. Yang access modifier-nya itu adalah private. Nah, kita coba untuk balance get setternya kalau nggak salah gini ya. Bentar ya, agak lupa. Oh gini. Terus kita coba private untuk oke, gini aja ya. Lalu akan kita coba bikin function deposit bersama function apa yang namanya withdraw lah ya, withdraw. Kita coba untuk membuatnya deposit langsung ya, deposit terus ini coba kita balance now ya, no. Balance ini ditambah dengan amount yang dapat dari parameter. Balance public. Bentar ya guys. Oh, Astagfirullahaladzim. Sini gini aja lah ya. Kita desimalin semuanya. Terus lanjut ke sistem withdraw-nya. Withdraw decimal amount kita. Oke, withdraw-nya itu mudah, kita tinggal bikin aja lagi. Balance kurang sama dengan amount. Gitu ya. Nah, dari bank account ini kita udah bisa ada fitur deposit sama withdraw dan juga balance untuk naruh rupiahnya ya, gitu. Dan coba kita di sini kita bikin objek
Tadi bank account ya. Bank account, terus objek 1, dan bank account gini aja. Nah, kita akan coba deposit. Deposit itu objek deposit. Kita akan deposit itu 10.000 misalkan tuh warga. Dan kita akan withdraw objek withdraw misalkan 2.500 gitu. Withdraw. Maka kalau kita buat konsol di sini, konsol write line dengan untuk pengecekan sisa balance itu dengan cara string format sisa uang adalah kita 0 taruh sini. Terus juga kita ambil si properties yang tadi ya, balance. Kenapa dia bisa diambil ya? Karena memang di sini dia public gitu. Dan dia itu yang mengatur get setnya si balance now ini gitu. Jadi kalau misalkan di sini adalah balance, ini artinya gue mau nge-get datanya. Maka kalau nge-get datanya itu ya kita harus nge-return si data si balance now ini gitu. Sip. Kita coba lanjut. Dan expect-nya itu adalah harus dapat 7.500 ya. 7.500. Dan di sini kita coba kita save dulu. Kita coba .NET Run. Oke, clear ya. Jadi sisa uang adalah 7,5 gitu. Dengan adanya, dan ini adalah contoh encapsulation. Encapsulation itu ya kita bermain dengan access modifier. Kenapa nggak langsung ke sini gitu? Karena ini data yang ingin kita lindungi dan nggak boleh menggantinya begitu saja gitu. Makanya harus dari private. Karena balance now ini adalah hasil dari deposit dan withdraw gitu. Nah mungkin untuk encapsulation ada yang mau ditanya nggak? Oke, udah clear lah ya. Karena ya sesederhana itu access modifier gitu. Oke, kita lanjut ke presentation. Oke, ini adalah encapsulation. Berikutnya adalah inheritance. Jadi konsep ini itu sebuah class yang diwarisi atribut atau metode dari kelas lain yang bisa disebut subclass dan juga superclass. Mungkin subclass itu seperti child ya, driven class. Terus kalau yang superclass itu adalah si parent-nya ya atau ya base class gitu. Inheritance ini memungkinkan trace code kode yang digunakan ulang untuk membuat dan membuat struktur yang hierarki yang lebih teratur ya. Oke, kita lanjut lagi ke sesi coding inheritance ya. Oke, kita lanjut lagi coding yang inheritance. Oh, mana sih? Ini di program. Oke. Oke, ini untuk contoh encapsulation. Akan di komen dulu ya. Kita lanjut ke bagian region.
inheritance. Gimana sih? Inheritance gini lah ya. Terus di sini ada end region. Oke, di sini coba dibuat lagi foldernya dan coba kita mungkin yang sederhananya itu yang sering banyak contohnya ya, itu adalah vehicle ya, kendaraan. Kita pakai bahasa Inggris ya. Vehicle, terus vehicle class lah ya. .js misalkan. Dan juga vehicle itu kan kendaraan itu ada mobil dan motor. Kita coba untuk contoh class car aja lah ya. Car class .js. Nah, oke. Nah, kalau untuk yang turunan ini, itu coba kita bikin namespace-nya dulu. Biar inheritance gimana sih bisa nggak sih inheritance? Oh. Terus ada vehicle class. Nah, di sini ada class public class vehicle. Oke. Biasanya itu mungkin kendaraan ini kali ya. Brand kali ya. Mungkin brandnya itu atau kita bikin function dulu. Kita bikin method void kan klakson gitu. Ya kan ya. Nah, di sini mungkin kita bisa bikin langsung aja bikin console Python. Tutut aja langsung. Tin. Oke. Setiap kendaraan itu mungkin selalu punya klakson ya. Terus di sini ada merek. Coba kita bikin atribut public terus string apa ya, merek lah ya, atau oke, di sini kita langsung taruh aja misalkan Toyota. Nah, vehicle class ini sebagai bertujuan untuk sebagai base class yang nantinya akan menurunkan si atribut ini dan klakson ini di setiap kendaraan. Nah, maka dari itu di sini kita bikin juga namespace-nya inheritance. Aduh, gimana sih tulisannya? Oke, terus car class. Nah, kita coba bikin class lagi. Oke, car class. Nah, di car class ini kita akan turunkan si vehicle class gitu. Sebentar ya, ini nggak bisa. Public class, dia kenapa nggak bisa ya? Bentar guys. No action. Car class. Kenapa dia nggak bisa ya? Public namespace, public class. Kok dia nggak bisa sih? Bentar ya, bentar. Udah bener. Apa kurang gini ya? Harus manualnya. Using inheritance vehicle class. Terus kayak gini. Dan seperti gini aja lah ya.
Ya guys, better gini lah. Oke. Kelas car ini udah menurunkan si fitur yang ada di vehicle class. Diturunkan lah gitu. Nah, mungkin di sini kita coba bikin public. Kita bikin atribut lagi, atribut. Kelas ini juga ada atribut Toyota, misalkan name car ya, string name, dan ada gitu. Namanya itu mungkin Avanza. Dan di sini adalah kita bikin juga method ya. Method function. Mungkin di sini aja. Void apa ya? Start engine misalkan gitu. Console Brightland engine running. Oke. Dan di program ya, itu tinggal kita gunakan car objek 1 sama dengan new car, dan objek 1 ini itu bisa ada merek, ada name, terus ada bentar, yang satu lagi tadi apa ya? Klakson ya. Harusnya bisa klakson. Nah, klakson gitu. Bisa menggunakan si kenapa sih ini? Bentar, guys. Bisa menggunakan klakson. Terus juga bisa menggunakan juga si start engine, dan juga menyatukan dua atribut di kelas yang berbeda gitu. Oke, string format ya. Boleh, ini nggak boleh dibiasakan. Oke, brand atau merek itu adalah tuh dan nama mobil. Mobil itu adalah 1. Dan di sini ada objek 1 merek, dan juga ada objek 1 name gitu. Oke, kita running ya. Kita coba untuk kelas turunan ini. Seharusnya ada start engine, lalu akan membunyikan klakson, tintin, dan juga akan menggunakan 2 field yang berbeda. Merek Toyota dan nama mobil Avanza gitu. Dan ini name dan merek itu di kelas yang berbeda. Kenapa bisa digunakan di car class ya? Itu dia fungsinya untuk fungsi dari inheritance, yaitu adalah kelas turunan. Seperti itu. Oke, itu untuk contoh dari inheritance. Oke, kita balik lagi ya ke presentation. Oke, ke sharing session lagi, yaitu adalah polymorphin. Ya, polymorphin itu yang saya dapat itu adalah artinya itu banyak bentuk. Dalam OP ini mengacu pada kemampuan metode yang sama dan berperilaku yang berbeda pada objek yang berbeda. Dan polymorphin ini dibagi menjadi 2, ada overloading dan overriding. Nah, masing-masing ini mempunyai tipe bentuknya masing-masing ya. Dan kita akan coba lanjut. Tipe polymorphin. Overloading memungkinkan metode dengan nama yang sama, tetapi parameternya yang berbeda dalam satu kelas. Terus kalau misalkan overriding, itu memungkinkan subclass yang menyediakan implementasi spesifikasi metode yang sama,
yang sudah ada di superclass. Maksudnya itu uh, di kelas anak di subclass itu ada nama metode, misalkan contoh klakson yang kayak tadi. Nah, tetapi di superclass itu sebenarnya juga udah ada klakson. Nah, itulah apa namanya, tipe overriding gitu. Dan kita lanjut ke sesi polymorphin, ya, sesi polymorphin. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Ya, kita lanjut dia overriding. Oke, ini kita masuk ke region polymorphism gitu ya. Susah tulisannya. Oke, kita akan implementasinya di sini dan kita akan bikin folder baru. Namanya dia aja. Oke. Dan di sini saya mau bikin overreading.js dan juga enaknya begini. Namespace polymorphin overreading dengan ya overreading. Oke, dan juga copy aja langsung. Ini namanya overloading. Oke. Oke, masing-masing kelas ini nanti akan saya coba implement berbeda-beda ya. Mungkin pertama itu ada di overloading. Oke, kita coba di overloading. Kita coba untuk buat satu class yang dimana apa ya? Kalkulator class kalkulator. Misalkan gitu. Oke, di sini public kita langsung buat aja ya. In set bagi. Terus di sini ada in A, in B. Udahnya gitu, kita langsung return dia A bagi B. Terus ada public dengan desimal. Misalkan set bagi dengan nama yang sama, dengan param yang totalnya juga sama gitu. Dan ini akan return. Nah, ini adalah contoh dari overreading. Nama metode yang sama dan memiliki param yang sama gitu. Dan implementnya itu seperti apa? Gitu. Ya seperti biasa, implementnya itu masih sama kayak yang sebelumnya. Bentar ya. Bukan. Tadi apa sih? Kalkulator. Objek 1, new kalkulator lagi. Oke. Console. Right line. Hasil. Oke, bentar ya guys. String format. Oke. Ini coba dibuat lagi. Hasil 1. Hasil 2. Nah,
Sini kita akan pakai si objeknya. 1, set bagi. Misalkan kita cari yang 3. Terus ada juga di sini set bagi 10 dan 3. Namun kalau ini dibacanya yang integer ya gitu. Dia akan menghasilkan pattern yang sama. Tapi karena di sini kita pakai desimal, itu kita harus tambahkan M untuk di sisop. Biar dia membedakan antara set bagi integer dan set bagi yang desimal. Oke, coba di running dulu. Bentar, kok dia nggak ini ya? Oh, lupa ya. 0. Seharusnya, nah ini dia hasilnya 3 dan 3 koma, gitu. Itulah contoh dari implement dari overloading. Nah, kalau misalkan ketemu hal seperti ini ya, sudah dipastikan ini adalah konsep dari polymorphins. Terus yang kedua adalah overloading. Jadi memiliki metode yang sama, gitu. Dan param pun juga bisa sama, gitu. Kita lanjut aja. Misalkan kita coba class animal aja lah ya. Animal, terus kita pakai public void suara binatang, atau di sini binatang aja lah. Public void. Oke, lanjut ke konsol. Kita kasih konsol. Return suara binatangnya adalah apa ya? Udah coba suara binatang. Oke, seperti ini. Terus lanjut, kita bikin subclassnya. Langsung aja di file ini ya. Class bikin kucing. Kucing lah ya. Kucing. Terus di sini kita pakai turunan. Ya. Dan public void suara binatang. Suara binatang. Oke, sini akan console write aja ya. Yep. Oke. Nah, di sini ada use keyword heading. Oke. Dan kalau misalkan kita mau coba implementasi si polymorphisms overriding, jangan lupa untuk membedakan antara subclass dan superclassnya gitu. Di sini kita harus tambahkan virtual, dan di sini kita harus mengoverride-nya gitu. Dan kita coba untuk implementnya. Jadi binatang objek 2 new binatang lagi objek 3 new binatang, jangan kucing juga. Oke, objek 2 objek 1 titik objek 2 suara binatang, lalu berikutnya objek 3 suara binatang.
Oke, kita lanjut. Suara binatang meong-meong gitu. Nah, dari implement ini, kalau misalkan kita ya seperti biasa, kalau kita mau mau menggunakan polymorphism dan overriding, ya jangan lupa untuk menaruhnya virtual dan override-nya gitu. Kalau semisalkan nggak pakai, gimana? Kita coba dulu ya. Pakai error. Suara binatang, suara binatang. Karena nggak ada, karena dia sebagai kelas turunan. Jadi akan yang diambil itu yang ini. Oke, oke. Nah, eh oke lanjut. Kita virtual dan over kita kasih untuk membedakan antara subclass dan base class. Oh, habis. Oke. 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 Ini dia suara binatang dan mayek-mayek untuk polymorphins overriding. Ini adalah implementasi dari polymorphins. Dan berikutnya adalah kita ganti lagi ya. Ini yang paling terakhir dan juga yang paling membingungkan ya menurut saya. Oh, oke. Salah manggil ya. Oke, ini polymorphins. Berikutnya adalah abstraction. Abstrak adalah konsep untuk menyembunyikan detail implementasi dari pengguna dan hanya menampilkan fungsionalitas gitu. Dan ini membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fokus pada apa yang suatu objek yang dilakukan. Jadi fokus pada objek udah difokuskan digunakan untuk seperti apa gitu daripada bagaimana objek itu melakukan si function tersebut yang ada di file tersebut, file abstrak. Oke. Ini gimana sih? Oke, kita lanjut lagi ya ke bagian abstraction. Mana dia? Overriding. Oke. Udah muncul belum sih? Udah ya. Oke, ini close dulu. Close all. Lanjut lagi ke abstraction. Oke. Oke, kita mulai lagi. Kita akan membuat mungkin oh ya, yang tadi aja lah ya. Kita akan bikin abstract class. Contoh yang tadi aja sama. Animal class. Animal class. Gimana sih? JS. Terus namespace-nya animal class. Terus ada juga kucing, cat aja bahasa Inggris. Class.js. Name abstraction cat. Oke. Gimana ya mulainya ya? Oke, di sini kita coba bikin si abstract class, yang dimana animal memiliki
sebuah function memiliki function abstrak yang tidak ada apa ya bahasanya, tidak ada implementasinya atau bodinya. Void, kita coba kayak gini aja, make suara lah ya. Serah binatang. Terus kita coba gini. Ini adalah metodnya metode abstrak. Namun kalau hal seperti ini itu mirip dengan interface ya. Interface pun juga memiliki nama metode aja, tetapi nggak bisa untuk membuat implementasinya. Nah, cuma bedanya adalah abstrak itu bisa membuat apa ya, function di kelas abstrak itu bisa membuat function. Contoh void misalkan panggil binatang. Kita langsung console aja lah, console write-len. Push gitu, push meong. Push. Oke. Seperti ini. Kalau misalkan di interface itu nggak bisa. Dan di sini kenapa? Apakah harus ada abstrak? Yes, harus ada abstrak jika kita implementasinya di kelas abstrak gitu. Terus lanjut di cat class. Cat kita kasih animal class atau bahasanya di sini animal aja. Animal. Oke. Aduh. Kita ya kan ya. Di sini apa? Oh, animal class juga. Oke. Apa kita ikutin aja yang ada. Bukan type ini. Using. Terus ya. Oke. Cat class. Oke. Kenapa dia? Public implement abstract member animal. Yes. Karena di sini belum diimplementasiin. Gitu guys. Belum diimplementasiin. Mana sih cat ya? Tapi emang bisa langsung implement. Oh, bisa ding. So aja lah ya. Oke, kalau di interface itu nggak ada yang namanya override ya, gitu. Pada saat implement itu nggak ada yang seperti ini gitu. Jadi langsung public void. Tapi kalau di abstrak harus ada override-nya. Dan suara binatang kita coba bikin ya, console langsung aja, console write-len. Suara meong ya. Meong. Set. Oke. Lalu kita coba implement si kelas abstraknya. Oke, region abstraction and region. Oke, seperti biasa kita coba panggil si cat. Object one new cat. Ini adalah object one. Terus panggil binatang. Dan juga object one suara binatangnya. Coba kita running. Pulse meong gitu. Jadi untuk bukan hanya si implementa aja yang
turunkan, tetapi si metode yang ada di kelas abstrak ini juga bisa digunakan gitu. Jadi kenapa? Jadi kelas abstrak ini bertujuan untuk bagaimana memakai si kelas ini, bukan bagaimana pada saat bukan bagaimana cara si objek itu memperlakukannya gitu, menggunakannya. Jadi udah ditentukan sama si kelas abstrak bahwa cara makainya itu seperti ini gitu. Oke, itu untuk abstraction, ya contoh dari abstraction. Dan kita coba balik lagi ke presentation. Mana dia presentation? Oke. Mungkin dari apa core konsep OOP cukup sampai situ. Dari class object, encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Masing-masing udah ada definisi dan penjelasannya sedikit dan contoh bagaimana implementnya di code-nya secara real gitu. Mungkin dari sini cukup dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Oke, ya sebelumnya terima kasih Mas Farhan atas informasinya yang sangat informatif mengenai Object Oriented Programming atau yang biasa kita kenal dengan OOP. Ya, dipersilakan untuk yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun bisa chat langsung di kolom komentar. Ya, gimana nih? Belum ada yang mau bertanya? Ya, memang ini dasar ya. Seharusnya kita udah cukup familiar untuk hal ini gitu. Dan dengan adanya code yang tadi itu tujuannya untuk kita refresh. Mungkin ada lupa entah ada bagian mana yang kita belum tahu cara implementasinya dan atau apa nama-nama dari code-code tersebut gitu. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Dari saya sih udah cukup ya Mas Farhan karena jelasinnya benar-benar solid banget dari tadi. Jadi udah dipahamkan dengan video yang Mas yang tadi presentasiin. Oke. Sip. Thank you. Oke sih, tapi dirasa mungkin cukup Mas Rehan. Oke, ya mungkin kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa saya tutup aja untuk sesi sharing session kali ini. Ya, terima kasih banyak pada Mas Farhan yang telah menjelaskan informasi mengenai OOP yang sangat penting juga ya, karena OOP ini menurut saya juga merupakan fondasi dalam dunia pemrograman juga, karena ini bisa ngebuat aplikasi kita ini jadi lebih terstruktur dan terorganisir. Dan juga prinsip-prinsip OOP sendiri yang tadi sudah dijelaskan juga itu bisa membuat kode kita itu jadi lebih fleksibel atau mudah dipahami juga dan dapat digunakan kembali juga nanti untuk di berbagai proyek. Ya, semoga pengetahuan yang telah diberikan pada sharing session ini bisa kita terapkan nanti dalam penulisan kode kita ke depannya, dan semoga informasinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, sekian dari saya selaku moderator. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.